Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar kalian yang di sana? Semoga di tengah pandemi ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan nikmat sehat. Kembali bersapa via video layanan bimbingan konseling SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta dalam segmen KBC Kamu Boleh Cerita. Hai kalian yang di sana, setelah sekian lama berinteraksi dengan orang lain, apakah kamu merasa bisa memegang kendali atas sekitarmu? Apakah kamu merasa dapat memimpin orang di sekitarmu? Atau apakah kamu sudah bisa memimpin diri kamu sendiri? Yuk kita lihat dulu yuk video ini. Setelah melihat video ini, kamu mungkin dapat mulai mengembangkan jiwa leadership kamu. Karena video ini kita akan berbicara tentang kepemimpinan atau leadership. Nah, ketika saya berbicara tentang kata leadership atau kepemimpinan, apakah yang kamu pikirkan? Siapakah orang yang ada di pikiranmu? Apakah kamu berpikir tentang bos di perusahaan? Atau manajer di perusahaan? Atau ayah kamu sebagai kepala keluarga? Atau bahkan diri kamu sebagai seorang individu? Nah, tidak ada yang salah. Karena setiap manusia perlu memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, untuk mengembangkannya di sini saya akan memaparkan 4 ciri yang bisa meningkatkan jiwa leadership kita. Yuk, kita mulai. Yang pertama yaitu percaya diri. Nah, rasa percaya diri merupakan perpaduan antara keyakinan dan kemampuan dalam menghadapi diri kita sendiri. Banyak orang yang menoleh kepada pemimpin saat dalam keadaan kritis. Jika pemimpin nampak ragu-ragu dan takut gagal, maka moral anggota akan turun. Bayangkan ketika ada seorang gubernur berbicara di depan rakyatnya. Dia membicarakan sebuah program. Ketika dia ragu-ragu dengan programnya, apakah kita percaya program itu akan berjalan secara lancar? Nampaknya tidak. Nah, beda lagi dengan calon bupati yang dia sedang orasi. Dia sangat yakin atas visi dan misinya, sehingga kita dapat mempercayainya. Nah, sebagai seorang individu, kita juga harus melakukan itu. Contohnya, ketika kita presentasi di kelas, ketika kita yakin atas apa yang kita bicarakan yang berdasarkan atas teori atau buku yang kita baca, biasanya audiens itu akan percaya dengan apa yang kita ungkapkan. Nah, di situ biasanya kita bisa mempengaruhi pemikiran-pemikiran mereka. Nah, itu pentingnya percaya diri. Selanjutnya adalah memiliki bahasa tubuh yang hidup. Bahasa tubuh pada dasarnya menyampaikan pesan dengan menggunakan tubuh kita sendiri sebagai penyampai pesannya di luar mulut kita. Dalam komunikasi melalui bahasa tubuh, manusia menggunakan semua unsur komunikasi, kecuali ungkapan lisan, sebagai bagian dari komunikasi nonverbal. Fungsi-fungsi komunikasi nonverbal pun melekat pada fungsi bahasa tubuh. Contoh nih, ketika seseorang mendengarkan orang lain berpendapat, kita dapat mendengarkan itu sebenarnya tidak hanya dengan telinga kita ya. Kita itu mendengarkan melalui yang pertama memang telinga, tapi juga ada mata, ekspresi, posisi kita duduk atau saat berdiri mungkin posisi kita berdiri itu bisa memperlihatkan apakah kita itu mendengarkan dengan baik atau tidak. Contohnya, ketika ada seorang yang berpendapat, kita sedang duduk gitu ya. Nah, terus kita cuma melihat dia dengan seperti ini. Apakah seperti itu merupakan cara orang lain mendengarkan dengan baik? Saya rasa tidak. Nah, ketika orang berpendapat terus kita menggunakan ekspresi seperti ini. Nah, ketika seperti itu orang lain lebih merasa dihargain oleh kita ketika dia berpendapat. Nah, itulah pentingnya kita mengerti tentang bahasa tubuh. Nah, selanjutnya,
yaitu wawasan yang luas. Seorang perlu memiliki pandangan yang melukiskan cara melihat atau cara tinjau. Dari kata wawasan, terdapat kata wawas, paham, pendapat, pengetahuan, dan pandangan. Contohnya nih, sekarang kan ini lagi COVID-19 nih ya. Nah, ketika kita memahami tentang cara hidup berdampingan dengan COVID itu seperti apa, kita akan lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat tentang cara hidup berdampingan dengan COVID. Contohnya nih, seorang guru sosiologi memiliki tugas, memberikan tugas kepada kita tentang bagaimana sih cara hidup berdampingan dengan COVID gitu. Dengan percaya diri kita menyampaikan ada 3M, ada memakai masker, ada mencuci tangan sering-sering, terus menjaga jarak kayak gitu. Kalau sekarang tambah lagi untuk menghindari kerumunan seperti itu. Kita tahu dari mana? Dari membaca. Kayak gitu. Ketika kita memiliki wawasan yang luas, kita bisa dengan lugasnya berbicara kayak seperti itu. Tapi beda lagi ketika kita diminta untuk presentasi tentang hidup berdampingan dengan COVID dan kita tidak membaca. Ya udah kita flat aja gitu. Yang pertama adalah menggunakan masker. Ya, saya rasa menggunakan masker. Nah, seperti itu bagaimana orang mau percaya dengan kita ketika kita tidak percaya dengan wawasan kita sendiri. Nah, oleh karena itu untuk menambah wawasan yang luas kita perlu untuk mungkin melihat video di YouTube, membaca jurnal, membaca buku, atau berinteraksi dengan orang lain untuk diskusi, seperti itu. Selanjutnya, yaitu kemampuan komunikasi. Setelah kita memiliki wawasan yang luas, maksud saya, kita perlu untuk memiliki kemampuan komunikasi. Kenapa? Agar kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita pahami. Nah, seorang pemimpin perlu memiliki komunikasi yang baik dengan orang lain, yaitu berkomunikasi dengan orang lain yang dapat berpengaruh dan menjadi motivasi untuk melakukan tindakan yang mencapai tujuan bersama dan mengarahkan pada hasil yang diinginkan. Nah, seumpama seperti tadi contohnya ya, ketika kita memiliki pengetahuan yang luas tentang hidup berdampingan dengan COVID, tapi kita tidak bisa cara mengkomunikasikannya, percuma saja seperti itu. Tapi ketika kita memiliki cara komunikasi yang baik dengan orang lain bisa percaya loh sama kita. Contohnya nih dalam keluarga nih ya, seumpama kita baru memiliki pengetahuan tentang tadi ya, tentang COVID seperti itu. Terus kita berbicara dengan adik kita seperti itu. Dek, nggak boleh loh kita itu berkerumun-kerumun. Nah, kenapa? Karena kalau kita berkerumun dan orang lain itu nanti ada yang membawa virus, kita bisa saja terkena virus COVID itu, seperti itu. Nah, kemampuan komunikasi itu tidak hanya cara menyampaikannya saja, tapi kita juga perlu tahu dengan siapa kita berbicara. Contohnya, ketika kita berbicara dengan adik kita tahu nih bahasa yang kita gunakan nih kayak gimana nih. Terus ketika kita berbicara dengan guru kita juga tahu, oh ini seorang guru, perlu dihargain kayak gitu. Dengan orang tua, ayah, ibu, kita juga tahu, oh ini bapak, ibu, jadi saya harus berkomunikasi dengan cara seperti ini. Nah, itu penting ya, pentingnya komunikasi ada di situ. Nah, mungkin di minggu ini kita membahas tentang hal ini dulu, kayak gitu. Kita membahas tentang 4 ciri-ciri yang harus kita penuhi ketika kita mau memimpin diri kita dan orang lain di sekitar kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang lebih banyak lagi dalam video-video selanjutnya. Jadi tunggu saja ya. Nah, ingat, do your best karena kamu istimewa. Jadi kamu harus memiliki jiwa leadership, terutama untuk memimpin diri kamu sendiri ya. Nah, sekian video kali ini saya tutup. Apabila nanti ada pertanyaan, kamu boleh menghubungi saya melalui WhatsApp atau yang lainnya. Nah, jaga kesehatan dan jaga diri kita, jaga orang lain di sekitar kita. Saya tutup video kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kamu istimewa.